Pinjol resmi OJK sekarang sudah tidak lagi masuk ke slik OJK. Ketika kita galbay ataupun telat bayar atau kita bayar, kita tidak akan lagi datanya masuk ke slik OJK. Apakah benar demikian? Jawabannya benar, dan di sini saya mau bahas secara detail buat teman-teman semuanya biar kalian paham dan mungkin kalian lebih enjoy lagi dalam melakukan galbay di pinjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas yang namanya pinjol resmi OJK, pinjol legal itu sekarang tidak lagi masuk ke slik OJK ya, berdasarkan peraturan terbaru dari OJK. Sebenarnya peraturan ini sudah lama, tapi banyak sekali konten kreator yang belum ngasih tahu atau ngasih paham tentang hal ini. Mungkin ya mereka tidak tahu, atau mungkin mereka tidak baca, atau mungkin mereka sendiri agar lebih memudahkan, karena orang-orang itu kenalnya BI checking atau slik OJK, atau yang sekarang lebih dikenal untuk pinjol itu namanya Pusdafil. Apa itu Pusdafil? Pusat Data Fintech Lending ya teman-teman. Nah, jadi banyak sekali teman-teman semuanya yang DM ke Instagram saya atau bahkan komen-komen juga di YouTube saya di video-video kemarin itu menanyakan, "Bang, saya itu telah melakukan galbay di aplikasi ABCD. Ternyata ketika saya cek di slik OJK, data saya itu tidak ada. Kok saya tidak tercatat dalam nasabah yang punya hutang atau punya tagihan?" Nah, apakah pinjol tersebut itu akan mau dicabut izinnya dari OJK? Apakah pinjol tersebut sudah jadi ilegal, tidak lagi resmi OJK? Jawabannya enggak, teman-teman. Yaitu kenapa kok sekarang ketika kita melakukan pinjaman di aplikasi pinjol legal, pinjol resmi OJK, itu enggak lagi masuk ke slik OJK, tetapi masuknya ke Pusdafil, teman-teman. Pusat Data Fintech Lending. Nah, berpinjol sama kredit sama paylater dan yang lain sebagainya itu kita harus bisa bedakan ya mana, karena ini fintech lending. Kalian harus bedakan itu terlebih dahulu. Kayak contoh saya ambil home credit lah ya. Home credit itu bisa dikatakan masuk ke slik OJK karena dia bukan dari masuk perpinjolan, tetapi dia masuknya ke layanan kredit, makanya dia itu masuk ke slik. Nah, kalian harus paham secara detail mana kredit, mana pinjaman, mana dan yang lain sebagainya, itu harus kalian pahami. Nah, terus kemudian apakah ketika kita tidak masuk ke slik OJK, ketika kita galbay, ketika kita telat bayar, apakah itu semuanya aman, Bang? Karena ya kita nggak bakal masuk slik OJK, terus kemudian apakah kita nanti bisa minjem ke bank ataupun ke yang lainnya, ataupun data hutang kita itu tidak diketahui? Jawabannya enggak, teman-teman. Pusdafil dan juga slik OJK itu sebenarnya hampir sama aja, hanya saja OJK membagi dua ini biar pendataan itu lebih tepat ataupun lebih enak lagi untuk OJK mengaturnya. Ada Pusdafil, Pusat Data Fintech Lending, yang mana ini khusus menangani perpinjolan semuanya. Jadi data-data pinjol itu di sini. Kalau ada nasabah yang galbay, ada yang nasabah telat bayar, ada nasabah yang lancar bayar, itu namanya masuknya ke Pusdafil, Pusat Data Fintech Lending. Terus kemudian juga ada slik OJK. Nah, slik OJK itu masuknya kayak perbankan, kredit, dan yang lain sebagainya. Itu semuanya masuknya ke slik OJK. Seperti itu, teman-teman. Nah, apakah nanti ketika kita sudah galbay di pinjol bisa minjem uang ke perbankan? Karena kan beda data, otomatis yang slik tidak mengetahui Pusdafil dan Pusdafil tidak mengetahui slik. Jawabannya enggak, sama aja, teman-teman. Jadi ketika kita sudah galbay di pinjol ya, data kita sudah pasti hitam, yang mana ketika kita mau mengajukan ke pihak perbankan otomatis tertolak, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kalian itu niatan sudah pengen galbay karena sudah capek yang namanya gali lubang tutup lubang, kalian nggak usah memikirkan yang namanya Pusdafil lah, slik OJK lah, daftar hitam, BI checking, dan yang lain sebagainya. Karena ketika kita sudah melakukan galbay pinjol, itu ya kita harus pasrah bahwasanya data kita sudah hitam atau data kita sudah di blacklist, seperti itu, teman-teman. Nah, ada saran ataupun tips ataupun trik, Bang, ketika kita pengen melakukan galbay pinjol, kalian nggak usah memikirkan slik, BI checking, daftar hitam, Pusdafil. Intinya seperti itu. Karena udah, intinya kalian nggak usah takut. Yang penting kalian bisa hidup tenang, kalian bisa membangun ekonomi, kalian nggak usah tertekan lagi yang namanya perpinjolan atau hutang-hutang kalian. Lebih baik kalian berpikir positif. Gimana caranya menghasilkan uang, gimana caranya bekerja dengan baik. Jangan pernah lagi takut dengan yang namanya teror DC. Lebih baik fokus membangun ekonomi, jangan lagi memikirkan hal itu, oke? Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat kalian, dan kalau kalian merasa suka dengan video ini silahkan di like, kalau nggak suka boleh di dislike aja. Kalau ada pertanyaan boleh komen ataupun DM aja ke Instagram saya, linknya sudah saya sediakan di deskripsi video ini ya, teman-teman. Saya tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.